anak kemana, bisa nih datang ke wilayah Pantai Indah Kapuk. Di sini banyak banget wahana permainan, mulai dari yang indoor sampai outdoor. Untuk outdoor nih, anak-anak bisa bermain aneka permainan, seperti mobil-mobilan, lewati jembatan, perosotan, hingga trampolin. Area indoornya lucu banget, ada flying fox keluar gedung atau zipline, hingga perosotan dengan lampu disko. Pengunjung juga bisa pilih tingkatan main seluncurannya, mulai dari 5 meter hingga 10 meter seperti sliding warna-warni. Ada juga ruangan untuk melatih sensori anak hingga ruangan mewarnai untuk melatih keterampilan seni mereka. Main apa aja? Main playground. Main playground apa aja? Perosotan kah apa? Nggak tahu. Main apa-apa. Main apa-apa aja? Iya. Enak nggak? Senang nggak mainnya? Senang. Main perosotan. Terus? Sama mainnya macem-macem. Macam-macamnya apa? Ada bola kah? Ada bola. Terus Ada apa lagi? bola. Perosotan. Terus ada Flying fox. terus? Ada mainan donat. Seru. Happy nggak? Happy. Mau mulai? Untuk menjajal wahana bermain edukatif ini, Anda perlu merogoh kocek mulai dari Rp168.000 di hari biasa dan Rp188.000 di hari libur. Dari Tangerang, Banten, Steviani Sirait, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Lihat pemirsa, tampilan ramen vulcano yang satu ini. Tambahan ragam topping dipadu kuah kental yang otentik, sungguh menggugah selera. Ada pula ramen ultimate dengan bumbu original yang tak kalah menggiurkan. Keduanya menjadi menu favorit sebuah kedai ramen di Kelurahan Dito Trunan, Kabupaten Lumajang. Eits, nggak hanya satu itu saja. Kedai ini juga menawarkan layanan spesial, yakni sensasi makan ramen ditemani karakter anime. Selain itu, pengunjung akan dimanjakan layaknya raja. Mulai ditemani curhat, hingga disuapi makan ramen yang lezat. Jadi makanannya minuman. Iya, kita udah beberapa kali kesini dan ya suka aja. Harganya minuman. Kenapa? Harganya juga terjangkau loh, termasuk. Tentu saja, layanan istimewa ini menjadi pengalaman yang menarik bagi para pengunjung. Nah, untuk mendapatkan layanan spesial dari karakter anime cantik ini, pengunjung cukup membayar Rp20.000. Sedangkan ramen dengan cita rasa original dan otentik dibanderol mulai harga Rp20.000 hingga Rp30.000. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Siapa di sini yang pernah makan iga gajah? Eits, tenang-tenang. Maksudnya bukan iganya gajah ya, tapi iga sapi berukuran besar hingga diberi nama iga gajah. Tuh, coba lihat. Gede banget kan ukuran iga di atas hot plate-nya? Dimasaknya juga nggak biasa nih, sampai 3 kali. Mulai dari direbus, dibakar, hingga digongso dengan sejumlah bumbu rempah selama kurang lebih 1 jam. Disajikan di atas hot plate, sudah pasti harum rempahnya aja akan mengundang selera. Rasanya enak, otentik, beda dari yang lain. Dominan rasa apa kira-kira? Dengan rasanya lebih manis gurih, pedes, campur sih Pak. Ukurannya gede, dagingnya juga tebal, enak. Menu iga gajah terbuat dari bahan iga dan neckbone sapi dengan berat minimal 600 gram. Dengan tekstur daging yang empuk, smoky, dan kaya rasa bumbu membuat pengunjung merasa puas dan kenyang. Ide kita ingin jualan iga gitu, jadi dibikin nama iga gajah biar familiar gitu Pak. Bumbu kita pakai bumbu yang premium, biar berasa rasanya beda dari yang lain, biar lebih otentik gitu Pak.
Yang penasaran mau icip-icip? Harga seporsi iga gajah dibanderol dengan harga Rp60.000 per porsi. Tapi kalau mau yang ukuran kecil, ada juga iga bakar yang dijual dengan harga Rp35.000 per porsinya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natania, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi hari ini, sebuah kios dan seekor sapi milik warga di Kabupaten Aceh Besar habis terbakar si jago merah. Sementara di Jambi, pemirsa, kebakaran juga menghanguskan rumah diduga akibat dari pembakaran sampah. Kepanikan warga terlihat jelas di jalanan Desa Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar saat api berkobar hebat membakar sebuah kios usaha perabotan serta satu kandang sapi. Kobaran api dengan cepat menjalar, melahap seluruh isi bangunan yang berkonstruksi kayu dan memanggang satu ekor sapi di dalam kandang. Besarnya api yang sempat menutup badan jalan berhasil dipadamkan setelah 2 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kepulan asap tebal terlihat saat api membakar rumah dinas milik PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II Jambi di Telanaipura, Kota Jambi. Kebakaran rumah dinas tersebut diduga akibat pembakaran sampah yang menjalar ke lahan kering lalu merembet ke bangunan rumah. Api akhirnya bisa dipadamkan sekitar 1 jam setelah petugas menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Dengan kondisi cuaca yang sangat kemarau ini, diprediksi sampai bulan Oktober untuk jangan membakar sampah, ditinggalkan. Ini penyebabnya salah satunya kalau dugaan yang kami lihat di lapangan. Dari Aceh Besar dan Telanaipura Jambi, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu cemburu buta, seorang pria di Kota Semarang, Jawa Tengah nekat membakar motor istri sirinya. Pria tersebut marah lantaran sang istri diduga selingkuh dengan pria lain. Beginilah kondisi motor milik seorang wanita warga Jalan Gasem, Peting Raya, Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Motor hangus dan nyaris hanya menyisakan rangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku pembakaran adalah FZ yang diketahui merupakan suami siri dari pemilik motor. Pembakaran motor dipicu sakit hati dan cemburu lantaran istri sirinya pergi liburan ke Bali dengan pria lain. Bukan hanya sekali, pria asal Sukabumi ini juga merencanakan aksinya sebanyak 2 kali. Kemudian untuk kejadian yang kedua, ini baru percobaan, jadi untuk pembakarannya belum terjadi. Dan terjadi di tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 4 pagi. Saya cuma tidak tahu di situ ada motor, saya cuma mau bakar depan rumah, itu aja. Teror aja karena dia selalu membuka HP-nya pada saat dia dimana, memancing emosi orang, selalu memancing emosi orang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan ledakan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kesal dengan sang istri, seorang ayah tega menganiaya anaknya yang berusia 1 tahun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sementara diduga akibat cemburu, seorang pria melakukan tindak kekerasan terhadap balita anak kekasihnya. Ini. Seorang ayah tega menganiaya anaknya sendiri yang baru berusia 1 tahun di Desa Masulowali, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Meski sempat dicegah sang nenek, pelaku terus menganiaya anaknya diduga karena kesal dengan istri dan keluarganya. Ironisnya, penganiayaan itu dilakukan di dalam rumah sambil direkam menggunakan ponsel pelaku. Usai dilaporkan, pihak keluarga pelaku meronta saat hendak diamankan polisi.
Akibat penganiayaan, kini korban pun dirawat di rumah sakit. Sementara tanpa mengindahkan resiko, Adrian Syamsul Rizal mengayunkan balita tidak sewajarnya di sebuah kamar kos di kota Makassar. Tak hanya sekali, pria 31 tahun ini mengaku sudah 3 kali melakukan tindakan serupa. Ibu bayi menaruh curiga karena anaknya kerap menangis dan demam hingga mendapati rekaman dari ponsel pelaku yang merupakan kekasihnya. Meski sempat berdalih gemas dengan sang bayi, namun dari keterangan ibu korban, tindakan kekerasan ini diduga akibat cemburu. Dari Pinrang dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendatangi sekolah tempat oknum guru melakukan kekerasan terhadap siswanya. Meski kedua pihak sepakat berdamai, pemirsa, guru pelaku kekerasan mengundurkan diri. Sementara korban sudah kembali bersekolah seperti sedia kala. Video kekerasan terhadap siswa yang terjadi di SMK Negeri 12 Kota Malang pada Rabu lalu menyedot perhatian masyarakat. Atas kejadian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendatangi sekolah untuk menemui guru pelaku kekerasan dan siswa korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kekerasan terjadi sebagai bentuk tindakan disiplin oleh guru terhadap siswa karena terlambat masuk kelas. Saat ini kedua pihak, yakni siswa dan guru, sepakat berdamai dan tidak akan melakukan tuntutan hukum. Meski begitu, guru tersebut memilih untuk mengundurkan diri. Sudah tidak ada masalah lagi, berdamai dan mengakui masing-masing kesalahannya. Baik guru sudah melakukan apa yang disaksikan di video tersebut, sudah diakui oleh guru tersebut dan mengaku salah bahwa tindakan yang dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku sebagai seorang guru kepada siswanya. Pasca kejadian, siswa korban kekerasan telah kembali masuk sekolah dan kondisinya baik-baik saja. Orang tua korban mengakui anaknya terlambat ke sekolah karena jarak rumah dan sekolah yang cukup jauh dan sering terkena macet. Teranya ini sering keterlambatannya itu masuk kelas atau sekolahnya, Bu, yang sering keterlambatan itu? Masuk ke sekolah itu lupa. Sering terlambat? Ya, beberapa kalau nggak salah. Sementara itu, meskipun telah berdamai, Polresta Malang Kota mendatangi sekolah bersama Dinsos Pemkot Malang. Selain memastikan kasus sudah selesai, selanjutnya jika dibutuhkan akan diberikan konseling agar siswa yang bersangkutan tidak trauma. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Tamara Tiasmara tidak bisa membendung emosinya saat menghadiri sidang kematian putranya Dante di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tamara kesal, pemirsa, lantaran keluarga terdakwa satu persatu meninggalkan ruang sidang saat saksi kunci pembunuhan anaknya memberikan kesaksian. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Dante, anak dari aktris Tamara Tiasmara. Agenda sidang kali ini yakni pemeriksaan 5 orang saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Namun ibunda mendiang Dante ini tak bisa menahan emosinya lantaran keluarga terdakwa satu persatu meninggalkan ruang sidang saat saksi memberikan keterangan. Hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua? Sidang kasus pembunuhan Dante dengan terdakwa mantan kekasih Tamara, Yuda Arfandi, akan dilanjutkan pada Kamis esok lusa dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi. Dari Jakarta, Wenda Nura, Oke Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau uji coba program makan bergizi gratis di SDN Tangerang 4, Banten. Dalam kesempatan itu, pemirsa, Gibran kembali memastikan bahwa anggaran makan siang gratis bukan Rp7.500, melainkan Rp15.000. Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau uji coba program makan bergizi gratis Senin kemarin. Kali ini uji coba digelar di SDN Tangerang 4, Banten. Dalam kunjungannya, Gibran sempat berbincang dengan murid, khususnya siswa dan siswi yang kurang tertarik dengan sayur dan buah. Usulan, masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya. Jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa? Bawa
kayak bekal gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Dalam kesempatan ini, Gibran juga kembali menegaskan bahwa anggaran makan siang gratis bukan Rp7.500, melainkan Rp12.000 per porsi. Saat uji coba kali ini, menu yang disiapkan berupa nasi putih, telur puyung hai, sayur capcay, buah melon, dan susu. Nantinya menu yang disiapkan di tiap-tiap daerah akan berbeda. Sementara sebanyak 538 paket makanan dibagikan dalam uji coba kali ini. Kota Tangerang sendiri rencananya akan menjadi pilot project untuk program makanan bergizi gratis pada 7 hingga 8 Agustus besok. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Sleman, Ainus melaporkan. Pemirsa, kapal perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh mengangkut pasukan TNI dan juga Polri yang akan dilibatkan pada upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara IKN. KRI Banda Aceh juga membawa sejumlah kendaraan operasional milik Polri dan juga 3 matra TNI. Pemirsa, KRI Banda Aceh 593 bertolak menuju Balikpapan di dermaga Jakarta International Container Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal perang ini mengangkut total 171 prajurit TNI serta 100 taruna dari Akademi TNI dan juga Polri. Selain itu, pemirsa, KRI Banda Aceh juga membawa lebih dari 30 kendaraan operasional milik Polri dan juga 3 matra TNI. Pergeseran pasukan dan juga kendaraan operasional untuk pengamanan VVIP dan juga persiapan latihan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. KRI Banda Aceh dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis 8 Agustus 2024. Kebutuhan prajurit yang ditugaskan akan mengikuti kebutuhan dan juga situasi di IKN yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Pemirsa, polisi melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengusut tuntas penyebab kematian dari selebgram Ella Nandasari usai sedot lemak di salah satu klinik di Depok, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, pemirsa, turnamen sepak bola Tarkam tiba-tiba berubah menjadi kericuhan sesaat setelah terjadi pelanggaran. Polisi melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi Ella Nandasari Hasibuan, selebgram yang tewas usai sedot lemak di salah satu klinik di Depok, Jawa Barat. Ekshumasi ini digelar di area pemakaman keluarga di Jalan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rencananya polisi akan mengotopsi jenazah Ella untuk memastikan penyebab dari kematian korban. Kericuhan terjadi saat pertandingan sepak bola Tarkam dua klub amatir, Arema FC dan PSMJ, di lapangan Pasar Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Tidak hanya para pemain, ofisial kedua tim serta ratusan penonton terlibat kericuhan secara langsung. Menurut polisi, insiden berawal saat seorang pemain salah satu tim melakukan pelanggaran pada pemain lawan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah. Mereka menembak pilot helikopter warga negara Selandia Baru bernama Glenn Malcolm Koning hingga tewas di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penembakan terjadi saat helikopter membawa 4 penumpang yang terdiri dari 2 orang dewasa, petugas nakes, 1 anak dan 1 bayi dari Bandara Moses Kilangin Timika. Tak hanya itu, KKB juga membakar helikopter. 6 orang nelayan kapal motor penangkap ikan ditemukan meninggal dunia secara misterius. Dari total 36 awak kapal, 14 nelayan yang sakit menjalani perawatan di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, sementara sisanya tinggal di kapal sambil menjalani observasi. Hingga saat ini belum ada laporan resmi penyebab pasti kematian ke-6 nelayan tersebut. Seorang paman di Lampung Timur tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih berusia 6 tahun. Sesaat lagi di Buletin iNews Siang. Anda kembali di Buletin iNews Siang, pemirsa, bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, seorang paman di Kecamatan Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur tega melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri yang masih berusia 6 tahun. Sementara di Makassar, pemirsa, aksi penyerangan oleh kelompok geng motor membuat panik warga.
Seorang paman di Kecamatan Sibawono, Kabupaten Lampung Timur, tega melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri yang masih berusia 6 tahun. Akibat perbuatannya, korban saat ini mengalami trauma dan pendarahan akibat luka yang dialaminya hingga harus menjalani perawatan intensif. Di hadapan petugas, pelaku mengaku hilaf dan tak sadar telah melakukan perbuatan cabul lantaran dalam pengaruh minuman keras. Seorang pegawai barbershop yang sedang duduk santai di tempatnya bekerja dikeroyok kelompok orang tak dikenal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku mengaku sebagai anggota polisi mengeluarkan senjata tajam dan juga mengancam rekan-rekan korban. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka-luka dan kini polisi memburu para pelaku. Aksi penyerangan kelompok geng motor di Kota Makassar membuat panik warga hingga lari berhamburan. Belasan pemuda anggota geng motor berbekal senjata tajam melakukan penyerangan terhadap kubu lawan. Menanggapi kejadian ini, aparat kepolisian dari Resmob Polsek Manggala berhasil mengamankan 4 pemuda, yang mana 3 diantaranya merupakan pelajar. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Saya Esmi Atania beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.